Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Kita ingin melihat ya rekam jejak dari, bukan dari Anies Baswedan yang sudah semua orang tahu rekam jejaknya sebagai gubernur DKI 5 tahun, yang sangat mengesankan, dan sampai dia dicapreskan oleh Partai Nasdem membuat tokoh-tokoh partai politik yang lain itu harus menyusun langkah ulang tentang bagaimana caranya membayang-bayangi Anies Baswedan, dan juga mungkin memakai tangan-tangan hukum melalui KPK untuk menggergaji Anies Baswedan. Dan kita lihat siapa KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri. Peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021, perusakan nilai-nilai integritas KPK. Ini ditulis oleh Indonesia Corruption Watch ya. Sudah lama. Tuesday itu hari Selasa 10 Agustus 2021 jam 10.22. Tanggal 2 Agustus 2021 saya mulai membangun ya, bertekad membangun Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf. Siapa itu? Dari Bapak Parama-Arta ya, Haji Parama-Arta MSc ya. Dan dalam bulan awal Agustus itu juga Indonesia Corruption Watch menyorot dengan sangat tajam Firly Bahuri yang dipandang merusak nilai-nilai integritas KPK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali mengeluarkan peraturan kontroversial yang menyulut kemarahan publik dalam peraturan baru yang ditandatangani pimpinan KPK pada 30 Juli 2021, yaitu peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya tersebut ditanggung oleh pihak penyelenggara. Kebijakan ini membuka peluang berbagai pihak untuk merusak independensi KPK melalui pemberian fasilitas kepada pegawai KPK. Padahal pimpinan KPK periode-periode sebelumnya sangat menjaga agar tidak ada celah sedikit pun yang dapat mengganggu independensi dan bahkan dapat mendegradasi nilai-nilai integritas KPK baik secara kelembagaan maupun secara personalnya. Selama ini celah korupsi anggaran perjalanan dinas sebagaimana marak terjadi di instansi pemerintah lain ditutup dengan sistem ad cost. KPK saat itu menyadari bahwa pihak pengundang nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas mulai dari penerbangan kelas bisnis, penginapan mewah, penyambutan antar jemput, dan treatment lainnya yang dapat mengarah pada timbulnya kedekatan, hutang budi, hingga berpotensi gratifikasi, pemberian hadiah, dan konflik kepentingan. Itu yang dijaga oleh pimpinan KPK atau lembaga PK sebelum Firly Bahuri ya. Sekarang justru perjalanan dinas ya untuk rapat bagi anggota KPK itu ditanggung ya fasilitasnya oleh pihak penyelenggara, baik penerbangan, makanan, hotel, penyambutan antar jemput, mungkin juga termasuk honor ya. Boleh nggak terima honor? Saya nggak tahu. Dulu saya pernah menjadi moderator di sebuah hotel ya. Sebelah kanan saya dari BPK, sebelah kanan saya dari dua-duanya dokter ya. Mereka dapat honor itu sebagai pembicara 3 juta masing-masingnya secara resmi, dan saya dapat honor sebagai moderator, bicara di depan memoderatori pimpinan teknis anggota DPR dari Sumatera itu, dan saya dapat honor 1 juta rupiah resmi. Nah, kalau nanti perjalanan dinas anggota KPK untuk rapat dan rapat dan seminar, workshop, dan lain-lain ya, itu harus ditanggung menurut peraturan KPK ini yang baru, harus ditanggung oleh pihak penyelenggara. Berarti kemungkinan terjadi gratifikasi besar sekali, pemberian hadiah, dan juga hutang budi, dan juga konflik interest ya, termasuk dapat fasilitas penerbangan bisnis, kelas bisnis kan. Jadi betul ini satu sorotan yang tajam dari ICW terhadap peraturan ini justru meruntuhkan nilai-nilai integritas dari KPK ya.
Fenomena ini telah banyak kita temukan dalam perjalanan dinas pejabat dari lembaga negara lainnya. Sayangnya ya, usaha pimpinan KPK sebelumnya telah dirusak oleh pimpinan KPK saat ini melalui peraturan pimpinan KPK yang baru. Firly Bahuri dan pimpinan KPK lainnya telah membuka kontak Pandora yang selama ini berguna untuk melindungi KPK dari berbagai potensi penyimpangan dengan menggelar karpet merah pemberian fasilitas perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara. Hal ini akan menjadi kesempatan bagi siapa? Bagi berbagai pihak untuk mempengaruhi dan membangun kedekatan dengan pejabat atau staf KPK, baik itu pihak-pihak yang perkaranya tengah ditangani KPK ataupun tidak. Ini satu celah ya untuk melunakkan daya-daya sergap dari KPK setelah diberi fasilitas, diberi honor, diberi penerbangan kelas bisnis, penjemputan dan juga fasilitas hotel mewah, tentu akan berbeda ya. Sebagaimana kasus dari Ade Yasin yang kemarin divonis 4 tahun, dia kemudian memberikan suap sampai sekian 1,2 miliar ya yang disita oleh KPK itu untuk anggota BPD ya, Badan Pengawas Daerah yang memeriksa keuangan dari APBD Bogor ya, sehingga diharapkan dapat BTP kan, WTP, wajar tanpa pengecualian ya. Jadi suap gratifikasi itu membuat ya perkara bisa hilang di tengah jalan dan masuk anginnya. Meski tidak mencakup perjalanan untuk melakukan penindakan, patut diantisipasi bahwa upaya mempengaruhi KPK dilakukan melalui perantara yang menjadi penyelenggara kegiatan, sesuatu yang sangat mudah dilakukan tentunya. Bagaimana sikap ICW? ICW juga turut mempertanyakan pernyataan dari PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri yang menyebut bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak lain ini tidak berlaku bagi pegawai bidang penindakan dan untuk mengundang dari pihak swasta. Jika dicermati lebih lanjut, pengecualian yang disampaikan oleh Ali Fikri tidak tertuang dalam peraturan tersebut ya. Poin bermasalah lain adalah pasal 2B yang menyebut bahwa KPK dapat menugaskan pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KPK. Siapa pihak lain itu tidak pernah dengan jelas disebutkan dan bagaimana penugasan ini dilakukan. KPK juga tidak menganalisis dampak atau risiko atas peraturan ini ya. Jika KPK menilai ada pihak lain yang seharusnya diundang oleh penyelenggara suatu kegiatan karena kapasitas atau latar belakangnya, KPK semestinya cukup menyarankan pengundang tanpa harus menugaskan kepada pihak lain tersebut. Peraturan pimpinan KPK ini juga kian menambah daftar panjang regulasi internal KPK yang penuh masalah ya, di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Sebelum aturan ini terdapat Perkom 7/2020 yang menabrak undang-undang serta menggemukkan struktur birokrasi KPK. Selain itu ada pula Perkom 1 nomor 2021 yang memasukkan klausul tes wawasan kebangsaan sebagai syarat pengalihan status kepegawaian. Kemunduran KPK sebagai badan anti korupsi yang selama ini disegani oleh masyarakat semakin terlihat. Alih-alih berbagai peraturan itu mendorong reformasi kelembagaan, peraturan pimpinan KPK tentang perjalanan dinas menambah bobot kehancuran nilai integritas KPK. Narahubung Almas Syafrina Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Kurnia Ramadana Divisi Hukum ICW. Yaitu ya satu serangan yang sangat telak, frontal dan tajam dari ICW terhadap peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK tentang perjalanan dinas yang seluruh biayanya ditanggung oleh pihak penyelenggara, dan itu bisa meruntuhkan ya nilai-nilai integritas KPK. Satu serangan yang sangat mematikan. Firly Bahuri dan Firly tidak bisa menjawab apa-apa. Saya Yudi Pramuko Tuhan Donat dari Panung itu tertua di
di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.